Coba kita pahami, Pak. Ini ada memang bibir, Pak. Tapi kalau tanpa kalamnya Allah bisa berbicara nggak, Pak? Enggak kan? Ini mata nempel, Pak. Tanpa basyurnya Allah yang diberikan kepada kita, dipinjamkan, bisa nggak memandang, Pak? Enggak kan? Berarti pada hakikatnya semuanya siapa, Pak? Oh, kayak ngaku-ngaku juga kan? Kemelelet. Baru hafal 10 juz, kemelelet. Hafal hadis 5.000 kemelelet, tapi nggak kenal kepada yang punya hadis dan Quran. Makanya Allah Ta'ala itu pesan kepada kita, Rasulullah pesan kepada kita apabila kita ingin selamat sebetulnya. Yang simpel dia pesannya, taraktu fikum amrani kitabullah wa sunnati rasul. Tapi tambah satu, al ulama warasatul anbiya. Kenapa ditambah satu? Karena kalau hanya Quran dan hadis, Quran itu semuanya bahasa Arab, betul kan, Pak? Hadis pun semua bahasa Arab. Kita paham nggak bahasa Arab? Itulah makanya diturunkan al-ulama warasatul anbiya yang mampu membimbing, menuntun apa yang ada di dalam Quran dan hadis supaya kita selamat. Karena apa yang di dalam dadanya, apa yang ada di dalam dadanya, ini ada di dalam Quran dan hadis. Makanya dikatakan Quran yang nggak tertulis tapi bisa dibaca, bisa berbicara, bisa dan sebagainya. Inilah seorang ulama warasatul anbiya yang mewarisi apa tadi yang disampaikan, afdhalu dzikri fa'lam anahu. Ini tongkat untuk menuju keselamatan, kendaraan untuk menuju Allah supaya selamat. Dan ini yang diwariskan oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah, mulai Adam, Idris, Nuh sampai Muhammad. Dan dari Muhammad diwariskan ke ulama warasatul anbiya, amalannya sampai kepada kita. Itulah amalan penyamat yang dinamakan kendaraan. Kalau di dalam sejarah Isra Mi'raj dinamakan buruk, tapi sebetulnya itu bahasa birol, Pak. Birol itu namanya binatang, Pak. Cuman wajahnya mirip manusia. Ininya sebetulnya yang perlu dipahami petunjuk di sini. Apa itu birol? Binatang, tapi kenapa wajahnya mirip manusia? Coba kita pahami sekarang, Pak. Banyak manusia yang bersifat itu yang perlu dihilangkan dengan amalan-amalan yang sudah diberikan. Karena banyak, ada yang manusia tapi sifatnya seperti, ada yang seperti tik, ada yang seperti A, ada yang seperti go, sifatnya padahal mukanya manusia. Ini yang gak mudah untuk menghilangkannya. Inilah penyakit-penyakit yang diperintahkan untuk dihilangkan, dan alat penghilangnya, pembersihkan saqalul qalbi dzikru. Makanya ditegaskan oleh Allah Ta'ala, fadkur rabbaka fi nafsika tadarru wa khifatan wa dunal jahri minal qalb bil hudui wal asal wala taku minal sebutlah nama Tuhanmu melalui hatimu. Ini untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk melalui hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, hikmat atau khusyuk, tidak dengan mengeraskan suara. Kapan mengerjakannya? Pagi, siang, malam, dalam keadaan susah, senang, bahagia, di daratan, di lautan. Dan jangan kamu menjadi orang yang lalai untuk mengingat Allah. Apabila satu detik saja, satu detakan jantung dan satu hembusan nafas kita lalai kepada Allah, nah, disinilah kita berdosa, Pak. Rupanya yang namanya berdosa itu nggak tatkala kita korupsi saja, nggak tatkala kita mencuri saja, nggak tatkala kita berzina, ternyata lalai kepada Allah saja berdosa. Ini
matilah. Makanya diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah yang berkepanjangan. Ini yang kalau bahasa Qur'annya sering disampaikan sebetulnya ala sholatin daimun, sholat yang berkepanjangan, berkekalan. Nah, kalau dilaksanakan secara syariat ya akan mampu. Hati kerja, mandek sedilit, luku sujud itikal, dodos, mandek, luku sujud itu kan nggak akan mampu. Makanya ada dia metodenya. Makanya sholat itu sendiri pun ada tingkatan. Ada sholat yang berwaktu-waktu atau sholat awqatiyah, ada yang sholat wusta. Dan yang terakhir, yang tertinggi, yang ala sholatin daimun. Kalau sholat yang berwaktu-waktu yang dikerjakan oleh umum, setiap waktu 1 hari 1 malam 5 waktu 17 rakaat. Ini sholat jasmani, perintah ya wajib dikerjakan, cuman tanpa dibarengi dengan yang wusta, yang hati ingat Allah, yang gak terkoneksi. Makanya tiga-tiganya ini gak bisa dipisah-pisahkan. Yang tiga-tiga tadi gak bisa dipisah-pisahkan atau diambil antara salah satu. Di tubuh, hati, ruh, ilmunya, syariat, tarekat nggak bisa diambil di antara salah satu, antara syariat, tarekat, hakikatnya atau tasawufnya, antara syariat dan tasawufnya diambil satu syariatnya saja, tasawufnya ditinggal, nggak bisa. Karena kalau kita tanpa bertasawuf, apapun ceritanya nggak akan mampu untuk berjumpa atau menuju kembali kepada Allah. Kalau bahasanya ya enak disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah akan kembali kepada Allah. Tapi kalau nggak tahu jalannya bisa jadi dari Allah kembali kepada azab Allah, nggak kembali kepada Allah. Bon. Jadi jamaah zikir rahimakumullah, 5 detik lagi katanya. Menit lah. Oh, menit. Tenggorokannya seperti Pak. Jadi silakan. Kalau yang di luar sana umpamanya aku udahlah cukup aja yang syariat lah, ini aja. Biasanya itu jurusnya kalau di luar Pak, kalau kita menyampaikan hal ini, tentang ilmu tasyawuf keruhanian atau toreko ini, aku cukup yang biasa-biasa aja lah katanya. Ya silakan yang biasa-biasa aja. Gak ada larangan, orang pemahamannya orang dia masih sebatas itu. Tapi kalau hanya sebatas syariat, itu gak akan jumpa dengan Allah. Gila. Dulu Rasul ya semalam kan udah disampaikan Rasul Mi'raj ini aja menempuh dua perjalanan jasmani dan ruhani. Artinya jasmani adalah perjalanan syariat, ruhani perjalanan batiniah, baru berjumpa dengan Allah. Didampingi siapa? Jibril. Jibril itu seumpama pembimbing kalau di dalam toreko, yaitu guru mursyid. Baru tumpahannya buruk. Buruk itu adalah alat tumpahan kendaraan. Apa itu? La ilaha illallah, ketauhidan yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW sampai sekarang, yang diwariskan kepada kita itu kendaraannya. Jadi jangan sampai kendaraan ini ditinggalkan, karena kita ini nantinya bahkan sekarang ini dicontohkan sudah sebetulnya harus memakai 3 kendaraan. Yang pertama kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Karena tatkala kita menghadapi fisyakaratul maut nanti Pak, tatkala kita menghadapi fisyakaratul maut, kalau kendaraan darat sudah nggak mampu, yang kalimat la ilaha illallah itu tadi nggak mampu, karena maaf beribu kali maaf mungkin tatkala sebelum sebulan sesudahnya kita menjelang fisyakaratul maut udah setruk duluan,
Udah nggak bisa itu Pak bicara, nggak bisa terucap lagi, apalagi la ilaha illallah, apalagi la ilaha illallah. Makanya diperintahkan kendaraan yang melalui laut. Apa itu? Kolbi. Kolbi itu untuk mengingat Allah diumpamakan lautan yang tak bertepi. Inilah diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah. Hati mengingat, pandangannya fokus kepada yang punya nama yang kita ingat-ingat itu. Yang tadi katanya Bapak udah kenal. Tapi kalau belum kenal ya apa yang mau diingat? Mau mengingat Ka'bah? Itu yang diperintahkan diingat. Dan yang ketiga, kendaraan udara. Tatkala udah nafas ini udah di bawah pusat, tinggal keluarnya aja digorok-gorok ini. Itu pun udah kemana-mana itu Pak. Makanya diperintahkan nafas ini tatkala diperintahkan untuk zikir cara nafas. Allah. Makanya ini diperintahkan untuk zikirnya secara keseluruhan. Makanya dilatih suruh tarik nafas untuk berzikir ya. Di situ supaya keluar masuknya nafas ini zikir. Ini kendaraan udara ini pesawat yang lebih cepat sah. Ini udah gorok-gorok mau nginget-nginget namanya lagi, mana teringat-ingat lagi. Tinggal pandang satu titik dan udah terbang dia sampai bukannya terbang ke langit yang biru sana, itu kan gambaran. Jadi itulah supaya kita kembali menuju kepada Allah dalam keadaan selamat. Kendaraan 3 itu yang sudah diwariskan oleh Rasulullah dan dari Rasulullah diwariskan ke sahabat-sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke ulama warasatul anbiya, dari ulama warasatul anbiya atau yang dinamakan guru murid sampai kepada kita. Jangan sampai ditinggalkan Pak setelah dapat, apalagi 1 minggu merasakannya udah sakit. Ada yang pas tawa juga, mereng-mereng sama bener. Entah saking nikmatnya, entah saking sakitnya. Ada yang katanya macam diganjal bara katanya. Itu nanti habis sampai rumah ditinggalkan pulang, kan sayang, susah mendapatkannya. Jadi mudah-mudahan setelah berjuang 1 minggu ini, 1 minggu yang suluk 1, 2, 3, jangan sampai meninggalkan amalannya, tapi istiqomahlah dengan amalannya, karena dengan istiqomah mudah-mudahan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.